Assalamualaikum, hai guys, welcome back to channel Dahasan Video. Bikin crepes anduk mini yang lagi viral dong bun. Ini dia guys, crepe viral lembut tanpa telur. Ada yang suka nggak nih? Yang ini enak banget dan bikin lagi ya. Walau tanpa telur juga, kulitnya itu super tipis. Parah. Dan sangat lentur guys. Pastinya cocok banget untuk suguhan desa di rumah ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin larutan susunya dulu, yaitu ada 400 ml susu UHT, kemudian juga ada 150 ml air. Oke, tuangkan air ke dalam susu. Dan pastikan total volume airnya itu adalah 550 ml. Oke, sisihkan. Selanjutnya di dalam baskom, masukkan 225 gram atau sekitar 15 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Agar teksturnya itu lebih kokoh, tambahkan juga 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung tapioka alias kanji kingkong. Alias tepung kanji singkong. 60 gram atau sekitar 4 sendok makan gula pasir sesuai selera. Setengah sendok teh garam halus. Dan untuk penguat rasa, tambahkan 46 gram atau sekitar 2 sachet pop ice strawberry seperti ini. Aduk rata. Lalu tuangkan larutan susu yang sudah kita siapkan tadi. Aduk hingga halus dan tidak berkerindil. Agar makin nendang, tambahkan secukupnya pasta stroberi. Untuk mereknya itu sesuai selera ya guys. Kemudian karena ini mau dibuat merah bendera Indonesia, maka agar makin cetar, tambahkan juga secukupnya pewarna merah cabai seperti ini. Aduk rata. Dan terakhir, masukkan 40 gram margarin yang sudah dilelehkan dan sudah dingin. Aduk rata. Kemudian tutup. Dan karena ini tidak menggunakan telur, maka agar adonannya itu lebih lentur saat dicetak, selanjutnya diamkan di suhu ruang selama sekitar 1 sampai dengan 2 jam. 60 menit kemudian, nah ini dia guys hasilnya. Setelah didiamkan selama 1 jam, sekarang adonannya itu terlihat lebih kental ya. Selanjutnya adonan siap dicetak. Siapkan teflon, dan ini saya menggunakan teflon kualik dengan diameter 20 cm seperti ini. Oke, tuangkan adonan dengan sambil disaring seperti ini. Sekarang waktunya dicetak. Dengan menggunakan api kecil, panaskan teflon sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Setelah teflon agak panas, segera oles dengan sedikit margarin dengan menggunakan tisu seperti ini. Oles cukup 1 kali di awal saja ya guys. Kemudian setelah teflon panas, segera celupkan ke dalam adonan seperti ini. Nah, jika adonannya itu berlubang, maka segera tambal dengan cara dikuas tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya masak dengan api agak kecil sekitar 1,5 menit atau hingga permukaannya itu kering dan matang.
Jika sudah bergelembung begini, tandanya krepnya itu sudah matang ya. Oke, segera angkat. Lah, kepri bagi ya? Jokin, dene ora tiba-tiba sih kepri bagi ya lah. Yuk, Chan. Jika susah lepas, tinggal dikelupas saja seperti ini ya. Nah, ini dia guys hasilnya. Tipis banget guys. Dan agar tetap moist, maka segera tutup dengan kain bersih. Kemudian cetak sisanya dengan cara yang sama seperti tadi. Dan pastikan ini selalu diusap tisu agar bersih. Kemudian panaskan sebentar sekitar 10 detik atau hingga teflonnya itu cukup panas. Baru kemudian dicelupkan kembali. Dan jika bolong-bolong, maka jangan lupa ditambal dengan cara dikuas tipis-tipis seperti ini. Dan masak seperti tadi ya. Masya Allah, bisa dilihat ya guys, meski tanpa telur juga hasilnya itu bisa tipis dan lentur. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Dan ini dia guys hasilnya. By the way, satu resep ini tadi jika dicetak tipis-tipis begini, itu bisa menghasilkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aduh, saking tipisnya sampai pada nyatu begini ya guys. 8, 9. Oke, totalnya itu jadi sekitar 18 sampai dengan 22 lembar tergantung dengan lebar adonan yang ditempel. Masya Allah, tuh lentur banget guys hasilnya. Dan ini benar-benar tanpa telur ya. Oh my god. Walau diremas kuat seperti ini juga, buset dah, sama sekali tidak sobek. Oke, selanjutnya karena ini saya bikinnya itu malam-malam, jadi ini sengaja saya bungkus dengan menggunakan kresek Indo April atau kresek apa gitu. Dan selanjutnya disimpan di kulkas. Diisi fillingnya itu besok saja ya. Keesokan harinya untuk filling, siapkan 120 gram atau sekitar 1 wadah mika buah stroberi segar sesuai selera. Cuci bersih stroberi, kemudian potong dadu kecil-kecil seperti ini. Sisihkan. Selanjutnya di dalam baskom, masukkan 260 gram whipped cream bubuk jika menggunakan merek Maxfood seperti ini. Dan jika menggunakan merek lain, takarannya itu biasanya cukup 200 gram saja ya. Kemudian ada 3 sendok makan gula pasir sesuai selera. 400 ml susu UHT dingin atau bisa diganti dengan air es sesuai selera. Kemudian mixer dengan menggunakan kecepatan tinggi selama sekitar 3 menit atau hingga adonan kaku. Setelah kaku, segera matikan mixer. Kemudian tambahkan 100 gram keju oles dan saya menggunakan merek ini guys. Oke, masukkan lalu mixer sebentar hingga tercampur rata. Dan ini dia guys hasilnya. Selanjutnya masukkan potongan stroberi yang sudah kita siapkan tadi. Aduk rata. Oke, berikutnya waktunya dibentuk. Caranya yaitu ambil 1 lembar krep, oleskan 50 gram atau sekitar 2 sendok makan whipped cream seperti ini.
Agar panjangnya itu sama rata, ukur dengan menggunakan lidi seperti ini. Dan untuk panjangnya itu adalah sekitar 11 cm. Oke, lipat kanan kiri agar lebih rapi dan terlihat seperti gulungan handuk. Kemudian tekuk di keempat sisi. Selanjutnya gulung perlahan sambil dipadatkan. Nah, ini dia guys hasilnya. Gulung sisanya hingga habis. Saat mengoleskan whipped cream, pastikan potongan stroberinya itu tepat ada di tengah agar saat dipotong nanti maka stroberinya itu akan terlihat dan jadi lebih cantik. Dan agar tampilannya itu tidak terlihat seperti lontong atau pepes ikan gitu. Maka kerutkan teksturnya dengan cara ditekan di kedua sisi seperti ini. Jika ditekan begini, maka hasilnya itu jadi lumayan mirip dengan gulungan anduk yang kusut. Dan ternyata satu resep ini insya Allah itu bisa menghasilkan sekitar 18 sampai dengan 22 buah. Dan ini jadi 1, 2, 3, jadi 21 buah guys. Masya Allah, ternyata jadi lumayan banyak ya. Selanjutnya simpan di dalam kulkas sekitar 3 jam atau jika ingin lebih cepat, simpan di dalam freezer selama 1 jam atau hingga whipped creamnya itu mengeras dan nyes. Setelah whipped cream mengeras, agar teksturnya itu sedikit berudul dan terlihat mirip handuk begini, jika suka maka taburi dengan tepung maizena yang sudah diwarnai dan disangrai seperti ini. Dan untuk membuat tepung maizena yang disangrai dan berwarna ini, tutorialnya itu sudah saya bagikan di video kue mochi. Dan untuk link resepnya silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya jika akan dijual, kita bisa mengemasnya dua-dua seperti ini sesuai selera ya. Oke, hias sesuai selera. Nah, ini dia guys hasilnya. Tuh, cantik banget guys tampilannya. Oke, selanjutnya waktunya dicicip yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, cantik banget guys. Layarnya ini ada 2 karena memang saya tadi itu sengaja bikin 2 resep sekaligus ya. Dan yang untuk satu resep itu penggunaan crepe-nya itu sengaja didouble sehingga hasilnya itu juga terlihat agak gendut seperti ini. Dan karena layarnya double, maka satu resep ini tadi cuma jadi sekitar 9 sampai dengan 11 buah. Jika gendut begini maka saat dipotong itu juga hasilnya itu terlihat lebih berlayer dan cantik seperti ini. Atau seperti ini. Oh wow, amazing. Sementara jika dibuat dengan menggunakan satu crepe seperti di awal tadi, maka saat dipotong hasilnya itu terlihat lebih polos seperti ini ya. Dan untuk membentuk mini towel crepe dengan 2 layer, caranya itu hampir sama, yaitu ambil 1 lembar crepe, kemudian oleskan setengah sendok makan whipped cream seperti ini. Lalu tumpuk dengan 1 lembar crepe lainnya ya. Dan olesi dengan 1,5 sendok makan whipped cream seperti ini. Oke, untuk selanjutnya teknik dan caranya itu sama seperti tadi. Dan ini dia guys hasilnya. By the way nih, jika menggunakan teknik 2 layer, maka penggunaan whipped creamnya itu lebih irit sehingga kebutuhan whipped creamnya itu cukup setengah porsi dari resep yang kita bikin tadi. Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi 1 layer dengan tampilan lebih polos tapi dengan hasil yang banyak seperti ini? Atau yang versi 2 layer dengan tampilan filling yang lebih rame seperti ini tapi dengan hasil yang tidak terlalu banyak seperti ini? Silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is yours. Yang jelas dua-duanya ini menurut saya sama-sama enak dan bikin nagih. Catat. Saat memanaskan teflon,
Pastikan teflon itu dipanaskan cukup asal sampai panas saja. Jadi jangan sampai terlalu kepanasan, karena jika teflonnya itu terlalu panas, maka ketika dicelupkan adonannya itu jadi tidak menempel dan tertinggal seperti ini. Jak. Jangan keprivasi yuk. Lah. Malah dadi kari kayak kiye lah. Oh no. Dan jika ingin menggunakan versi telur, gunakan cukup 1 butir telur per 1 resep. Dan jika menggunakan telur, maka untuk bahan lainnya itu masih tetap sama, baik dari segi takaran ataupun jenisnya. Untuk caranya itu sendiri, setelah semua bahan masuk, terakhir masukkan 1 butir telur seperti ini. Kemudian aduk rata, dan selanjutnya ini didiamkan cukup sekitar 30 menit untuk kemudian adonan siap dicetak. Dan ini dia guys hasilnya. Crepes yang menggunakan telur. Kulitnya itu juga ternyata bisa sama-sama lembut dan lentur. Cuma yang ini sedikit lebih bervolume alias agak tebal sedikit guys hasilnya. Jadi menurut saya sih baik yang menggunakan telur ataupun tanpa telur, dua-duanya itu sama-sama bisa lentur dan lembut. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat mini towel crepe strawberry versi merah putih ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat, dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberikan kemudahan untuk usaha, amin, dilimpah rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Oke. I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.